Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Hari ini aku kedatangan calon agensi barunya majikan saya. Sebelum kedatangan agensi majikanku ini tadi, saya dapat chat dari bapakku dan majikanku yang pertama. Kalau tadi sore calon agensinya majikanku ini kesini, katanya saya nggak ada, sepedanya ada tapi saya tidak ada. Mungkin saya ada di bawah, teman-teman. Waktu aku menjemur dan mencuci bajunya Simbah, saya kan sudah mendapatkan jadwal pasporan itu tanggal 12 hari Kamis ya, bulan ini Desember. Setelah saya mendapatkan kabar penjadwalan pasporan ke KDI dari agensi, saya langsung menghubungi bapak. Saya minta izin untuk perpanjang paspor tanggal 12 sekaligus mau libur. Bapak mengizini, dan majikanku itu menanyakan apakah kamu sudah menemukan orang yang akan menjaga Simbah. Pas waktu aku chat bapak itu kan belum dapet ya, saya belum memastikan mbaknya mau apa enggak menjaga Simbah. Dan setelah saya chat bapak, saya menghubungi mbaknya yang dulu pernah menjaga Simbah. Awalnya tidak mau si mbaknya karena merasa nggak nyaman kerja di sini. Ya masalahnya karena makanan juga, dan juga kesulitan untuk naik turun tangga di sini kayak gitu ya teman-teman ya. Terus habis itu setelah saya rayu-rayu, setelah saya meminta penjelasan apa yang kurang enak di sini, setelah saya perbaiki, setelah saya harus melakukan tindakan gini gitu, akhirnya mbaknya mau ya. Nah setelah mbaknya mau, saya langsung menghubungi bapak kalau saya sudah menemukan yang menjaga Simbah gitu. Pagi-pagi sekali saya mengabarin bapak kalau saya sudah mendapatkan yang menjaga Simbah, dan bapak tidak menjawabnya ya. Kemudian bapak menjawabnya itu barusan saja sore hari waktu aku di tempatnya Gemoy, waktu aku jalan-jalan. Itu kan sebelum saya mendapatkan chat dari bapak, nomor HP-nya teman aku saya kasih ke bapakku ya. Kalau misalkan membutuhkan tenaga yang merawat Simbah, menjaga Simbah, bisa menghubungi temanku kayak gitu. Kemudian bapak menjawab sore hari tadi bahwasanya bapak sudah tidak membutuhkan bantuan teman saya karena sudah dibantu sama calon agensi barunya dia kayak gitu. Ya wes lah, akhirnya saya gagalkan Simbahnya dan juga Cece Dewi teman aku yang akan menggantikan posisi nanti misalkan belum ada yang menjaga Simbah selama mendapatkan pengganti saya kayak gitu. Nah setelah itu bapak juga ngomong ke saya bahwasanya tadi ada agensi kesini, calon agensi barunya dia mencari saya katanya tidak ada telepon, nggak aku angkat. Saya sebetulnya mendengar teman-teman ya, mendengar ada telepon masuk, tapi saya kan posisinya ada di bawah. Kalau ada di bawah harus naik ke atas, itu pun juga butuh waktu ya. Saya naik ke atas, teleponnya sudah mati ya kan. Ya wes lah, nggak aku telepon balik, saya nggak tahu kalau itu agensi barunya bapak. Kemudian bapak juga ngomong kalau sudah mendapatkan penggantiku sementara waktu, misalkan aku mau perpanjang paspor dan liburan. Jadi bapak menyuruhku untuk membatalkan teman saya. Oke, aku batalkan. Sebetulnya nggak enak juga ya teman-temannya, karena aku sudah berusaha memperbaiki, melakukan tindakan supaya mbaknya itu mau menjaga Simbah dan nyaman di sininya. Tapi alhamdulillah lah ya, nggak apa-apa, bapak udah mencari sendiri, minta tolong ke agensi sana. Ya alhamdulillah, kebetulan sekali gitu ya, saya tidak repot gitu ya. Kalau bapak yang mencari saya tidak repot, tapi kalau aku yang mencari sendiri saya harus repot teman-teman. Saya harus mempersiapkan makanan mbaknya yang menjaga Simbah. Soalnya kenapa? Soalnya gini, misalkan saya mau pergi liburan, bapakku yang nomor 2 yang ada di sini itu selalu menanyakan, nanti teman kamu yang menjaga nenek itu makannya gimana gitu ya teman-teman. Saya selalu menyediakan makanan buat yang menjaga Simbah, misalkan saya mau libur, misalkan yang mencari saya sendiri. Tapi kalau yang mencari perawat itu bapak, yang menjaga Simbah itu bapak sendiri, saya tidak melakukan apa-apa, saya lepas tangan gitu teman-teman. Tapi kalau aku yang mencari sendiri, pasti yang menyiapkan semuanya itu saya, pakai uang aku sendiri ya. Berhubung ini bapak yang mencari sendiri, alhamdulillah saya tidak repot ya, tidak mengeluarkan biaya untuk mempersiapkan kebutuhan makanan yang akan menjaga Simbah nantinya ya. Wis kono-kono arep mangan apa gitu ya. Setelah saya chat ke temen aku dan membatalkan semuanya, selang beberapa jam gitu, waktu aku nyuapi Simbah, datanglah calon agensi barunya majikan saya. Dia kesini bersama istrinya.
ya, bersama istrinya, dan aku punya rekamannya ya teman-teman ya, tapi wajah saya yang masuk cuman suaranya saja kayak gitu. Nanti ada cuplingannya di belakang waktu aku ngobrol sama dia gitu ya, panjang banget. Nah kemudian ternyata si mbahku pas posisi aku nanti libur, posisi aku ke KDI untuk perpanjang paspor dan sekaligus libur, itu yang menjaga si mbak istri dari agensinya tersebut ya. Jadi istri dari calon agensi barunya majikanku. Kata majikanku agensinya itu kan temannya sekolah, jadi istrinya dia yang harus menjaga si mbah gitu. Yang pertama hari Kamis tanggal 12-nya itu yang menjaga istri dari agensinya itu, terus hari Jumatnya itu beda lagi temannya dia gitu. Jadi si mbak ini 2 hari dijaga orang dua ya. Nah tadi itu juga tanya-tanya dapurnya di mana, terus segala macam. Tadi juga naik turun tangga. Nah waktu naik turun tangga itu dia sudah nggak enak gitu ya teman-teman, gimana dari raut wajahnya itu gimana kayak gitu. Emang kondisi rumahnya si mbakku seperti ini, mau diapain lagi ya kan. Istri dari agensinya ini bukan penjaga lansia, jadi nggak pernah menjaga lansia gitu. Yang aku khawatirkan dia nanti nggak kuat itu teman-teman, karena si mbak itu berat banget. Kalau yang rawat si mbak itu orang yang berpengalaman menjaga lansia, saya masih percaya gitu ya, sedangkan ini nggak pernah menjaga lansia. Nah itu teman-teman bikin aku aduh gimana, tapi sudahlah. Nah itu memang pilihannya majikanku, mau apa lagi, kalau sudah pilihannya dia terserah dia, resikonya dia. Tapi pulangnya libur nanti takutnya si mbak kenapa-kenapa. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya teman-teman ya. Jadi aku pulang libur, mbah seperti biasanya, sehat seperti sebelum aku berangkat liburan. Mudah-mudahan aja ya teman-teman. Saya sedikit khawatir ya, karena istri calon agensinya majikanku yang baru ini bukan perawat lansia. Perawat lansia itu betul-betul membutuhkan tenaga ya, terutama pengalamannya itu penting. Tadi itu juga menanyakan masalah gigi, nyopot giginya gimana, masang giginya gimana. Nah itu aja dia agak sedikit apa ya, jijik gitu ya. Nggak tahu lah. Ya Allah, mending pilihan saya, tapi ya itu kalau pilihan saya yang repot, yang menyediakan makanannya gitu ya. Tapi kalau pilihannya majikan aku lepas, tapi aku memilih biarkan majikannya mencari sendiri. Jadi saya lepas, tidak menanggung beban misalkan aku mau berangkat gitu teman-teman. Mudah-mudahan si mbak aku nanti tak tinggal ke KDI perpanjang paspor, tak tinggal liburan, sepulangnya mbahku sehat, nggak jatuh, nggak apa. Kalau sampai terjadi sakit itu yang susah saya teman-teman. Soalnya saya di sini masih 2 bulan lagi ya, bulan 12, bulan 1 ya. Habis Imlek nanti aku lepas dari sini. Tadi itu agensinya ngomong kalau saya keluar dari sini, lepas dari sini sehabis konien. Nah tadi itu juga lagi aku dapat informasi dari agensinya si bosku ini yang baru. Nanti yang menunggu si mbak itu orang Indonesia yang sudah lama di Taiwan, yang sudah 14 tahun, dan itu kan harus pulang ya, nggak bisa meneruskan di sini katanya, dan dioper ke dia. Jadi mbaknya ini masanya itu sudah habis di Taiwan, dan pokoknya gimana ya, harus pulang gitu loh. Terus diproses dia, akhirnya bisa dia yang menanggung jawabnya gitu teman-teman. Jadi ya wis, kayak teman aku Filipina itu, potongannya itu nanti berat banget, itu PTTM, jelasnya itu PTTM gitu teman-teman. Jadi ya wis bolah ya, pasrah ngalah aku, karena ini memang sudah jadi pilihannya majikan aku oke-oke saja. Tanggal 12-13 saya pasporan sekaligus liburan. Nah teman-teman, kabar terbaru dari majikan saya dan dari agensi barunya majikanku hari ini seperti itu. Saya nggak tahu ngomong apa teman-teman. Ya sembolah, aku malah beneran gitu loh, saya nggak mencari sendiri, yang mencari majikan itu beneran. Kebetulan banget karena saya tidak sibuk untuk apa yang membeli ini itu gitu teman-teman ya, tidak usah menyiapkan segala sesuatunya gitu.
Padahal aku udah ngerayu-ngerayu Mbak ya, tapi yus gak apa-apa lah, aku udah batalin. Daripada saya yang mencari, biarkan majikan yang mencari, akan lebih baik begitu. Oke teman-teman, jadi videonya untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih ya sudah menonton videonya mulai awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di ketemu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这边都可以。中午晚上吃饭，中午晚上也可能你是不是节目举办？什么啦？我跟他不来了，对。小儿子有回来吗？有。晚上都回来了哈。我那天看到晚上有回来。他冰箱有什么就煮什么。那煮烂啊！你来早餐呢？早上吃什么？去几点吃饭？